nama saya Nopianti Rukmana. Saya Nabila Maharani. Saya Hazna Amalia. Saya Almaida Azra Kamalia. Saya Amanda Salsa Alvara. Kali ini saya bersama rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Kosasi Adi Saputra yang bertema pengimplementasian nilai-nilai Pancasila pada pembuatan kebijakan negara dalam permasalahan yang ada di bidang ekonomi. Access granted. Halo guys, saya Hazna Amalia. Di sini saya akan memasuki pada pembahasan pertama, yakni implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Di sini ada beberapa sistem ekonomi yang menjadi pemisah untuk menjalankan roda ekonomi. Ada ekonomi Pancasila, dengan kata lain menerapkan nilai-nilai ekonomi yang diamanatkan oleh Pancasila. Terbagi menjadi 3, ada ekonomi pasar. Ekonomi pasar ini diterapkan negara yang menganut ideologi liberal. Yang kedua ada ekonomi komando. Ekonomi komando ini diterapkan oleh negara berideologi komunis. Dan yang terakhir ada ekonomi campuran, yaitu ekonomi seperti yang diterapkan oleh Inggris dan Jerman. Selanjutnya, ada beberapa cara pembuatan kebijakan yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan ini harus tahu dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua ada, jika pembuat kebijakan sudah terkontaminasi neoliberalisme, maka solusinya dengan melakukan pencerahan Pancasila pada para pembuat kebijakan. Yang ketiga ada untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kebijakan. Maksudnya, dalam kebijakan ini berarti kita selalu memberi upaya agar Pancasila selalu hadir di sanubari masyarakat. Dan yang terakhir ada menampung aspirasi masyarakat. Maksudnya, agar suatu kebijakan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hai, saya Nabila Maharani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini ada materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi menurut Mubiarto. Nah, pada sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan kebijakan yang dibuat mencakup sila pertama, yaitu mempertimbangkan moral dan sistem moral ekonomi Indonesia serta dijadikan pedoman perilaku ekonomi perorangan maupun kelompok dalam masyarakat. Hal ini juga diharapkan ada semangat pembangunan ekonomi tanpa adanya diskriminasi antara pemodal besar dan pemodal kecil. Selanjutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan dalam program kebijakan proteksi usaha kecil. Misalnya, pelaku UKM menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar aspirasi tersebut bisa dipertimbangkan dan perumusan kebijakan akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil. Kemudian sila 3 ada persatuan Indonesia, yakni prioritas kebijakan ekonomi dalam menciptakan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dalam ekonomi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ada 3 perilaku. Pelaku utama yaitu koperasi, pelaku kedua yaitu usaha negara, dan pelaku ketiga yaitu usaha swasta. Contohnya, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan negara. Dan selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan kesentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pasal yang berkaitan dengan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan HAM atas kehidupan yang layak. Selanjutnya pasal 33 ayat 1-5 dan pasal 34 ayat 1-5. Baiklah,
Semua pasal tersebut adalah penjabaran dari kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang merupakan sila keempat dan sila kelima. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasari pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap pada tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran pada ekonomi kerakyatan, agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan, atau ketergantungan, rasa was-was, dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkutkan hidup orang banyak. Selanjutnya di sini saya Novianti Rukmana akan membacakan materi mengenai peran penting pemerintah dalam menanggulangi permasalahan di bidang ekonomi. Pemerintah dalam bidang ekonomi juga memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menanggulangi masalah-masalah di bidang ekonomi. Salah satu masalah di bidang ekonomi yaitu kegagalan pasar atau market failure seperti kekakuan harga sembako, kekakuan harga monopoli, dan kerugian eksternalitas. Maka dari itu pemerintah menetapkan dan menciptakan kebijakan penetapan harga minimum atau floor price dan kebijakan harga maksimum atau ceiling price untuk melindungi konsumen dan produsen. Kebijakan ini adalah bentuk intervensi pemerintah secara langsung. 1. Kebijakan penetapan harga minimum atau floor price adalah kebijakan ini juga disebut dengan harga dasar, yaitu harga minimum yang diberlakukan pemerintah untuk melindungi perusahaan. Kebijakan ini diambil ketika harga pasar sudah lebih rendah daripada harga pokok produksi. Para produsen akan merugi jika menjual hasil produksi sesuai dengan harga pasar, dan akhirnya produsen tidak akan mampu memproduksi kembali. Bisa dikatakan kebijakan ini adalah kebijakan yang meningkatkan harga eceran terendah suatu barang. Kedua, kebijakan penetapan harga maksimum atau ceiling price. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang menetapkan harga eceran tertinggi sehingga konsumen tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kebijakan floor price dan ceiling price melambangkan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena adanya kebijakan harga minimum dan harga maksimum itu untuk memberikan rasa keadilan bagi seorang produsen dan konsumen. Jadi kebijakan tersebut telah sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang ekonomi namun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law yang disahkan lewat rapat paripurna DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 lalu telah mengguncang ruang publik sehingga Indonesia seakan terbelah dua dalam kasus Omnibus Law tersebut, yaitu mereka yang setuju dan mendukung serta mereka yang sangat keras menentang. Beragam penolakan mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di berbagai wilayah sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Hal ini terindikasi pada hak-hak pekerja buruh yang dihilangkan. Sebagai contoh, bukti nyatanya adalah perubahannya perhitungan UMP, status pekerja, waktu kerja, dan lain sebagainya. Perinciannya adalah Omnibus Law ini pemerintah ingin investor-investor dari luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia saat ini. Investor yang datang memang membuat perekonomian Indonesia meningkat, tetapi dalam waktu yang bersamaan, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang buruh itu dihilangkan. Contohnya, hak-hak yang mulai dikurangi adalah upah minimum buruh yang seharusnya ditetapkan antara pemerintah dan buruh sekarang mulai diturunkan tergantung
kepada kesepakatan investor mau memberikan bayaran berapa. Tentu ini bertentangan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, termasuk sila keempat dan sila kelima, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Omnibus Law bertentangan dengan inti dari sila tersebut, yaitu tentang permusyawaratan atau musyawarah, di mana dalam sidang perumusan RUU Cipta Kerja ini, rakyat sebagai perwakilan dari para pekerja-pekerja kelas bawah tidak dapat menyalurkan aspirasi maupun pendapatnya mengenai RUU tersebut. Walaupun anggota DPR pada saat itu datang untuk mewakili rakyat, tetapi tidak cukup dalam menampung semua aspirasi dari semua rakyat, terutama yang bekerja sebagai buruh. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan makna sila keempat, yaitu tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini, Omnibus Law bertentangan dengan keadilan yang diterima antara investor yang datang dan pekerja buruh kelas bawah maupun menengah, di mana buruh yang dipekerjakan oleh investor asing tersebut mendapatkan upah yang lebih sedikit daripada upah yang selayaknya mereka dapatkan setelah adanya Omnibus Law ini. Sedangkan investor asing yang datang ke Indo yang mempekerjakan mendapatkan upah yang sangat tinggi. Tentu saja ini secara tidak sengaja sedikit demi sedikit mulai menghilangkan hak upah dari pekerja buruh. Dengan adanya peristiwa Omnibus Law ini, apakah pemerintah sudah benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Atau malah Undang-Undang Cipta Kerja tersebut hanya untuk mengelabui masyarakat atas nama Pancasila hanya demi kepentingan segelintir orang atas maupun investor? Dengan adanya permasalahan Omnibus Law ini, alangkah lebih baiknya masyarakat maupun pemerintah kembali mengevaluasi semua nilai-nilai Pancasila, yang mana Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hukum. Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana cara memaksimalkan investasi yang sekarang ada di Indonesia guna lebih berkualitas, bukannya malah memperbanyak investasi yang hasilnya hanya dirasakan oleh segelintir elit. Jika investasi terus dimanjakan, terdapat konsekuensinya. Pertama, penekanan upah buruh, dan kedua, pembagian aturan AMDAL. Analisis dampak lingkungan sangat bertentangan dengan napas konstitusi. Kesimpulan dari saya bahwa pasal-pasal dari Omnibus Law ini perlu direvisi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memang perlu diikut sertakan dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila serta asas-asas seluruh aspek kehidupan bernegara, agar produk hukum yang dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berat sebelah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang sebenarnya. Namun, jika ini tidak segera diselesaikan, namun akan muncul permasalahan baru di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.